Lihat secara tampilan 3D-nya di sini. Ya, ini untuk tampilan 3D-nya. Profil kolomnya adalah WH200. Untuk beamnya SH200. Ini bautnya ada 8, end plate. Kemudian ada weldingnya, stiffenernya. Ya, sudah. Halo teman-teman teknik sipil, welcome back to my channel The Cipilers. Pada vlog kali ini saya ingin mereview salah satu software dari Bentley, yaitu software Lincoln. Di software ini berfungsi sebagai software untuk menganalisa sebuah sambungan yang terdapat pada struktur baja. Software Lincoln sendiri mempunyai sistem procurement seperti ini. Jadi teman-teman sebelum mencoba software ini atau menginstal software ini, pastikan sistem procurement laptop atau komputer teman-teman sesuai dengan sistem requirement minimum dari software itu sendiri. Untuk code analisanya sendiri, Lincoln menggunakan beberapa code internasional, salah satunya yaitu menggunakan ISC 360. Kita langsung saja untuk review serta tutorial contoh melakukan analisa sambungan pada struktur baja. Jadi untuk icon software itu sendiri seperti ini teman-teman. Langsung saja kita buka, kita coba. Oke, jadi ini tampilan dari software Lincoln pada saat pertama kali kita buka. Jadi seperti ini tampilannya, layar kerjanya. Dan jika teman-teman sudah memakainya, mungkin akan banyak contoh-contoh sambungan yang telah kita pakai, kemudian kita save akan muncul di layar kerja kita. Langsung saja saya ingin mencoba mereviewnya dari beberapa item di sini ya. Kita mulai dari file, konfigurasi, general. Jadi saya akan mereviewnya mulai dari general dari software itu sendiri. Untuk general konfigurasinya seperti ini, teman-teman bisa melihatnya secara langsung di sini. Untuk desain code-nya di sini kebetulan yang software yang telah saya install menggunakan code dari ISC 360, RFD dan ASD. Untuk code-code yang lainnya kebetulan lisensi dari software dari code itu sendiri tidak terinstall pada laptop saya. Dan untuk unitnya saya menggunakan asymmetric, dan yang lain-lainnya seperti ini settingannya, teman-teman bisa melihat. Kemudian untuk section library di sini ada ISC, AM, ASW. Section library ini adalah profil-profil baja yang disediakan oleh software Lincoln itu sendiri. Bila teman-teman terbiasa menggunakan profil baja yang berstandar JIS, seperti salah satu contohnya adalah Gunung Garuda, mungkin pertama kali saat teman-teman menggunakan software ini, profil-profil tersebut tidak ada dalam software ini sendiri. Jadi nanti teman-teman melakukan define atau membuat profil menggunakan software Lincoln sesuai tabel-tabel baja yang teman-teman gunakan. Di sini untuk section library-nya sementara saya pakai ASW. Langsung saja kita oke. Oke, untuk review dari general konfigurasinya sudah. Langsung saja di sini saya akan memberikan salah satu tutorial bagaimana kita mendefinisikan sebuah profil yang ada pada tabel baja milik kita ke dalam software Lincoln ini. Jadi pertama-tama teman-teman kita mulai. Di sini saya mempunyai sebuah tabel baja. Sini tabel baja sini adalah tabel baja yang ada pada standar drawing yang sudah pernah saya kerjakan di project sebelumnya, atau teman-teman nanti merefer pada tabel baja Gunung Garuda atau yang lainnya bisa. Kita langsung saja kita buat profil section tambahan. Di sini kita mulai, yaitu file, configure, kemudian pilih section library manager. Kemudian di library destination di sini teman-teman pilih ASW, oke, dan yes. Muncul kotak box section library manager. Di sini kita akan melakukan pembuatan profil baru sesuai tabel baja. Di sini sebelumnya saya pernah membuat profil baja WH dan SA seperti ini tampilannya di layar section library. Ini adalah
profil-profil yang sudah pernah saya buat di sini. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana kita menambahkan kategori dan profil baru atau section baru. Kita mulai saja. Pertama-tama teman-teman untuk menambahkan kategori baru, klik new kategori. Kemudian numbernya ini berurutan, terakhir 62 untuk yang kategori baru yaitu 63. Kita sebagai contoh kita akan membuat salah satu profil SH. Kita beri nama SH profil 2, kita oke, dan akhirnya muncullah kategori baru di sini. Nah, di kategori baru yang telah kita buat ini kita akan menginput section atau profil baja sesuai tabel baja kita dengan cara klik new section. Nah, di sini teman-teman pilih referensi yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan TFB. Oke, muncul lembar properties baru. Nah, di sini kita akan mendefinisikan profil baru sesuai tabel baja kita. Jadi teman-teman nanti pilih key diagram, lalu kita input dimensinya di sini. Kita lihat tabel bajanya. Di sini saya ingin membuat SH400. Jadi D-nya yaitu 400, B-nya 200. Kemudian TF-nya adalah 13. Ini semua satuan dalam mili. Kemudian web-nya 8 dan R-nya adalah 18. Setelah teman-teman input parameter dimensi atau ukuran profil yang akan kita buat, lalu kita klik compute, otomatis di sini akan terkalkulasi dari berat, luas areanya hingga inersianya. Kemudian untuk AI-nya jangan lupa teman klik juga di sini, maka otomatis juga secara otomatis juga di sini akan terhitung. Nah, kita cek di sini beratnya 65,44. Di sini di tabel baja saya 65,4. Jadi hasilnya sama ya teman-teman. Nanti teman-teman bila ingin mencobanya membuat profil sendiri menggunakan tabel Gunung Garuda misalnya, nanti teman-teman bisa cek hasil analisanya pasti akan sama. Oke, langsung saja kita okekan. Oh maaf, di sini setelah kita input semua lengkap dan telah terkalkulasi dengan baik, di sini sudah terisi semua. Kita isi untuk penamaan profil yang kita buat. Di sini saya memberi nama SH400 kali 200 kali 8 kali 13. Nah, sudah kita pencet OK, klik kembali OK, yes. Karena kita telah berhasil membuat atau menambahkan sebuah section library pada software Lincoln, maka langkah selanjutnya kita buat salah satu contoh sebuah sambungan pada struktur baja. Jadi langsung saja teman-teman pilih job name. Di sini teman-teman isi. Di sini saya contohkan seperti ini. Anggap aja kita membuat untuk job name-nya seperti ini, contoh sambungan. Kemudian untuk titelnya sendiri, judulnya di sini saya membuat moment connection BCR. Ini bisa disesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, lanjut untuk connection. Di sini ada beberapa tipe connection yang diberikan oleh software Lincoln. Di sini ada shear connection, moment connection, splice, hollow, kemudian ada base plate dan ada connection lainnya. Di sini teman-teman bisa memilih sesuai kebutuhan teman-teman. Langsung aja di sini saya akan memberikan salah satu contoh sambungan baja, yaitu saya akan memilih end plate moment connection. Di sini ya kita pilih, klik. Nah, muncul lembar layar baru. Di sini saya kasih nama misalkan BCF beam column flank strip P1. Ini hanya perumpamaan saja. Di sini code yang dipakai yaitu ASC 360 LRFD. Ini sesuai dengan konfigurasi software yang telah kita setting tadi. Teman-teman, selanjutnya kita pilih key diagram. Jadi untuk work moment end blade tampilannya seperti ini ya, key diagramnya. Nanti kita isi aranjemennya sesuai dengan key diagram yang ada di layar ini. Oke, kita mulai aranjemen. Kemudian teman-teman pilih
end plate square to beam. Oke. Kemudian lanjut kita mendefinisikan member yang kita pakai. Untuk kolomnya di sini akan saya coba pakai WH 200. Untuk gridnya sendiri 300, dan untuk beamnya saya coba pakai SH 200 dan gridnya 300 ya. Selanjutnya oke. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita mendefinisikan end plate. Kita coba untuk end plate sendiri kita definisikan seperti ini. Untuk key diagram ini sudah ada sebuah sket di sini. Ada DI, ada BI, di sini ada DI, ada BI. Teman-teman isi sesuai desain dari teman-teman punya. Di sini saya misalkan di sini saya akan mencobanya menggunakan nilai 360 untuk DI-nya. Kemudian untuk BI-nya di sini saya coba 150. Kemudian untuk tebal end plate-nya yaitu 20. Jadi di sini teman-teman bisa mengisi, bisa sesuaikan. Mungkin kalau teman-teman punya standar drawing, bisa diinput sesuai standar drawing yang teman-teman miliki. Langsung saja kita oke. Setelah end plate, kemudian kita isi kita definisikan juga untuk ukuran bautnya. Di sini saya pakai M20. Kemudian total bautnya adalah 8, atas 4, di bawahnya adalah 4, 2 kolom. Kalau misalnya mau 4 kolom bisa. Di sini saya pakai 2 kolom. Kemudian untuk nilainya ini teman-teman perhatikan untuk diagram ini, yaitu ada AE, AF. Nah, ini jarak-jarak ini teman-teman isikan, teman-teman definisikan di sini ya. AE misalnya sini untuk AE nya saya isi 40. Untuk AF-nya, AF PFO saya isi 40 juga. Di sini SP-nya saya isi 90 ya. Saya isi 90, saya coba. Kemudian untuk SG-nya ini jarak antar baut center, ini saya isi 90. Kita coba oke. Nah, sudah muncul namun masih silang. Ini artinya masih ada yang error pada parameter kita. Tapi kita coba lagi, kita teruskan, kita cek sambil jalan. Bebannya sendiri juga belum kita desain, makanya di sini pun masih error. Tapi di sini sudah bisa kita lihat secara tampilan 3D-nya di sini. Ya, ini untuk tampilan 3D-nya. Profil kolomnya adalah WH200. Untuk beamnya SH200. Ini bautnya ada 8, end plate. Kemudian ada weldingnya, stiffenernya. Ya, sudah terlihat di sini di 3D modelingnya, di 3D view-nya. Kita lanjutkan aja lagi untuk stiffenernya. Kita desain untuk stiffener atasnya. Di sini saya desain misalkan 90 dengan tebalnya 10 mili. Ini juga 90 dengan tebal 10 mili. Ini saya sebagai contoh aja ya. Jadi nanti teman-teman setelah mendapatkan informasi dari vlog saya ini mengenai penggunaan software Lincoln, teman-teman bisa mencobanya sendiri. Mungkin untuk menganalisa salah satu struktur sambungan pada baja. Kita klik OK. Selanjutnya, setelah itu stiffener sudah kita definisikan. Lalu untuk desainnya sendiri, nah untuk desain sini, ini teman-teman bisa mengambil dari hasil analisa struktur kita. Misalkan teman-teman menganalisa menggunakan SAP atau ETABS atau STAT-PRO, ambillah gaya-gaya dalam pada batang yang akan dianalisa. Gaya-gaya batang pun ada start, ada end. Misalkan posisi connection ada pada di batang start, teman-teman bisa mengambil gaya-gaya dalam di posisi startnya. Kemudian ambillah momen ultimate-nya, kemudian ambillah gesernya, momen, ambil momennya, ambil gesernya, input di sini semua beban yang ada pada gaya-gaya dalam pada batangnya. Kemudian oke. Di sini misalnya
saya menginput 20 misalnya. Ini hanya contoh aja. Di sini saya input misalnya 10. Ini saya anggap ini saya isi 0 aja. Kita lihat. Nah, ternyata silangnya sudah hilang. Jika silangnya sudah hilang, ini artinya dari parameter yang kita input ini sudah didefinisikan oleh si software Lincoln ini sudah benar. Dianggap sudah benar oleh si software Lincoln ini pengisian parameter kita. Kita tinggal menganalisa hasil dari kalkulasi si software Lincoln ini. Kita klik top, bottom. Jadi analisanya, pengecekannya cukup kita klik file. Jika dia ada yang fail, maka akan muncul di sini. Ini karena tidak ada yang fail, diinfokan seperti ini, cannot find the string file. Jadi jadi di sini setelah dia mencari hasil kalkulasi yang fail ternyata tidak ada, maka kita klik OK aja, otomatis di tombol file ini akan mati. Kemudian pilih error, sama tidak ada, tombol error akan mati. Kemudian critical. Nah, di critical ini ada sedikit, dan si Lincoln ini memberikan notifikasi atau informasi di sini ya. Maaf, di sini rasionya jadi si Lincoln memberikan informasi seperti ini. Strength rasio yang terjadi yaitu 2,64 ya, statusnya pas, utilize rasio 38%. Kemudian di sini ada juga tombol BOM yaitu bill of material. Jadi dari analisa sambungan yang telah kita definisikan menggunakan software Lincoln, dia muncullah bill of materialnya seperti ini ya, dari plat, stiffener, ataupun dari plat yang kita gunakan, profil yang kita gunakan, bolt ataupun welding yang kita gunakan, semua muncul bill of materialnya di sini. Oke, itu hasil percobaan saya untuk membuat sambungan baja pada software Lincoln. Dan juga ini kita lihat hasil outputnya seperti apa. Kita print. Di sini hasil outputnya seperti inilah hasil output dari Lincoln setelah kita melakukan proses analisa atau menginput semua parameter yang kita butuhkan sesuai desain yang kita inginkan. Jadi seperti ini hasil reportnya ya. Oke, cukup. Selanjutnya karena kita sudah selesai menganalisanya, dapatlah satu sambungan yang sudah sesuai, kita klik OK, otomatis dia akan tersave di software ini dan tersimpan di layar sini. Jadi teman-teman bisa membuat sebanyak-banyaknya sambungan yang nantinya bisa teman-teman pakai sebagai desain basis teman-teman. Jadi misalkan ingin sambungan pin connection, teman-teman buat di save. Jadi suatu saat jika ada lagi sambungan yang sama, hanya mengubah loading datanya saja. Oke, kesimpulan dari hasil review ini adalah overall untuk software Lincoln sendiri penggunaannya sangat user friendly, sangat mudah digunakan, dan dapat menyesuaikan section profil yang kita punya, kemudian kita buat menggunakan software Lincoln. Kemudian yang kedua adalah dari segi report sendiri cukup jelas ya. Jadi hasil outputnya sangat cukup jelas. Hanya saja untuk report dari software ini hanya hasilnya saja, jadi tidak ada breakdown parameternya, nilai rasio ini didapat dari mana, breakdownnya seperti apa, perhitungan kapasiti bautnya seperti apa, tidak ada. Jadi hanya langsung secara hasilnya saja, hasilnya dengan nilai sekian saja, namun penjelasan untuk ini dari mana, perkaliannya seperti apa, tidak ada. Jadi bila kita compare dengan software yang sesama, salah satu contohnya di sini saya compare menggunakan RAM Bentley RAM Connection.
Untuk outputnya sendiri di RAM Bendy Connection sendiri sangat detail ya, di breakdown secara detail, bahkan sampai load kombinasinya pun sangat detail. Kemudian secara apa ya, secara tampilan ini sangat cukup ya, Software Lincoln ini sangat cukup jelas dan mudah. Jadi buat saya ini sangat recommended buat teman-teman yang ingin mencobanya, menginstal atau mengerjakan beberapa projectnya menggunakan software ini. Jadi ini sangat recommended. Ya, itu saja hasil review dari saya untuk Software Lincoln. Bila ada masukan dari teman-teman, silahkan komen di vlog saya. Jika ada yang berminat dengan software ini, sekedar untuk belajar, silahkan komen di vlog saya, nanti akan saya kasih link downloadnya, tapi hanya untuk sekedar belajar. Namun jika teman-teman ingin projectnya menggunakan software Lincoln ini, sebaiknya teman-teman membeli versi lisensinya langsung ke websitenya Bentley ataupun mencari beberapa vendor software yang menyediakan lisensinya. Itu aja yang dapat saya sampaikan pada vlog kali ini. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Akhir kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Salam The Civilers.